up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan dan konsultasi dari sahabat viewers yang kebetulan kemarin ada WhatsApp yang bertanya terkait dengan perihal ikrar talak ya, seorang suami yang tidak melaksanakan ikrar talak. Jadi pertanyaannya atau permasalahannya kurang lebih seperti ini. Ketika seorang suami yang menggugat cerai istrinya, dalam hal ini adalah cerai talak, kemudian permohonan cerai talak tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama, oleh hakim pengadilan agama. Akan tetapi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dalam artian pihak istrinya tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan agama yang mengabulkan gugatan cerai talak dari pihak suaminya. Karena biasanya ketika gugatan cerai talak itu dikabulkan oleh pengadilan agama, kemudian pihak istri tidak keberatan atau tidak mengajukan banding dalam tempo waktu yang telah ditentukan, maka putusan pengadilan agama tersebut berkekuatan hukum tetap yang kemudian dapat dilaksanakan ikrar talak. Nah, biasanya ikrar talak ini dilaksanakan kurang lebih sampai 1 bulan pasca putusan pengadilan agama. Ada yang 1 bulan lewat seminggu, ada juga yang 1 bulan tepat, itu pelaksanaan ikrar talak. Nah, kalau misalkan si suami tidak melaksanakan ikrar talak, ya maka otomatis ikatan perkawinannya masih suami istri. Dalam artian putusan pengadilan agama yang mengabulkan cerai talak tadi menjadi tidak berlaku. Karena untuk cerai talak ini wajib ada ikrar talak. Berbeda dengan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Tidak perlu ada ikrar talak. Kalau putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka sah perceraiannya dan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat diterbitkan akta cerai. Berbeda dengan gugatan cerai talak atau permohonan cerai talak, harus ada ikrar talak. Nah, biasanya pengadilan agama nanti kalau misalkan sudah menjadwalkan sidang ikrar talak, nanti akan mengirimkan surat panggilan untuk ikrar talak kepada pihak suami. Ya, untuk melaksanakan ikrar talak. Kalau misalkan pada jadwal yang telah ditentukan, kemudian juga sudah mendapatkan surat panggilan sidang ikrar talak, akan tetapi si suami tersebut tidak datang ke pengadilan agama untuk melaksanakan ikrar talak, maka statusnya masih suami istri, masih terikat perkawinan. Nah, oleh karena itu kalau misalkan dari jadwal ikrar talak yang telah ditentukan, kemudian si suami tidak datang atau tidak hadir dalam sidang ikrar talak, sebetulnya itu masih ada waktu selama 6 bulan. Selama 6 bulan untuk si suami melaksanakan ikrar talak. Tapi kalau misalkan sudah lewat 6 bulan dari jadwal sidang ikrar talak yang pertama yang tidak datang si suami tersebut, 6 bulan berikutnya tidak juga melaksanakan ikrar talak, maka putusan pengadilan agama yang tadi mengabulkan permohonan cerai talak dari si suami menjadi tidak berlaku dan status perkawinannya masih sah sebagai suami istri. Nah, kasus seperti ini biasanya kadang terjadi ketika si suami ini dalam mengajukan permohonan cerai talaknya itu diberikan kewajiban oleh hakim. Diberikan kewajiban apa? Misalkan untuk memberikan sejumlah nafkah kepada istrinya. Misalkan nafkah iddah, nafkah mut'ah, kemudian nafkah anak, ataupun juga nafkah madiah. Biasanya seperti itu. Pengalaman saya ada waktu itu klien yang memang diwajibkan oleh hakim ya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak. Kemudian ketika jadwal ikrar talak sudah ditentukan, si klien kami ini belum punya uang, ya, belum punya uang sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan agama tadi. Maka pada sidang pelaksanaan ikrar talak, itu kami menyampaikan kepada majelis hakim bahwa yang bersangkutan, si suami ini, belum mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah-nafkah tadi.
iddah, mut'ah, kemudian juga nafkah anak dan juga nafkah hadiah. Oleh karena itu kami meminta waktu kepada majelis hakim untuk dipending dulu, untuk ditunda dulu pelaksanaan ikrar talak. Nah, maka hakim waktu itu memberikan kesempatan atau memberikan waktu selama 6 bulan semenjak jadwal ikrar talak yang pertama tadi ditunda. Nah, itu waktu yang diberikan adalah 6 bulan. Tapi kalau misalkan sebelum 6 bulan sudah punya uangnya, sudah cukup uangnya untuk membayar iddah, mut'ah, dan lain-lain, maka silahkan datang ke pengadilan untuk mengajukan jadwal ikrar talak. Nanti oleh pengadilan akan ditetapkan lagi jadwal ikrar talak dan kemudian akan dipanggil kembali untuk melaksanakan ikrar talak. Tapi klien kami waktu itu mungkin ada kendala ekonomi ataupun masalah yang lain yang tidak diceritakan kepada kami, sehingga tidak ada komunikasi lagi, menghilang begitu saja. Sampai batas waktu yang diberikan oleh pengadilan agama tadi sudah lewat 6 bulan. Nah, karena sudah lewat 6 bulan, maka status perkawinannya masih sah sebagai suami istri dan tidak jadi bercerai. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ketika ingin mengurus lagi akta cerai, ingin mengurus surat cerai, maka mau tidak mau harus mengulang kembali. Harus mengurus dari awal lagi, harus mengurus dari nol lagi. Nah, itu ya, kalau misalkan gugatan cerai talak kemudian dikabulkan oleh pengadilan, kemudian istrinya tidak banding, maka putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap, kemudian pengadilan menetapkan jadwal ikrar talak, selanjutnya memanggil si suami istri ini untuk hadir di persidangan dalam sidang pelaksanaan ikrar talak, tapi si suami tidak datang dalam sidang ikrar talak yang telah ditetapkan tersebut, maka dia sebetulnya si suami masih punya waktu selama 6 bulan ke depan untuk melaksanakan ikrar talak. Kalau selama 6 bulan setelah jadwal panggilan ikrar talak tidak dilaksanakan ikrar, maka putusan pengadilan agamanya menjadi tidak berlaku, status perkawinannya masih sah sebagai suami istri, dan ya tidak jadi bercerai, harus mengulang lagi kalau mau mengurus kembali, harus diulang lagi dari nol, harus diajukan lagi dari nol. Itu yang dapat saya jawab, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya bagi yang bertanya. Terima kasih yang udah subscribe, semoga rezeki Anda semua bertambah banyak, melimpah dan barokah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.